Halo semua, perkenalkan nama saya Josephine Gebramonika Daud dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas praktikum 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana saya akan menjelaskan program aplikasi menu restoran yang saya jalankan menggunakan bahasa Java dengan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Jadi pada program yang saya buat akan terdapat beberapa kelas pada project ini. Jadi akan ada menu item, kelas menu item yang saya buat, lalu ada makanan Java, lalu ada kelas minuman, ada kelas diskon, kelas menu, kelas pesanan, dan kelas main Java. Jadi setiap kelas ini memiliki fungsi masing-masing. Pertama saya memiliki kelas abstrak bernama menu item di sini. Jadi pada baris ketiga public abstract class menu item, ini menjelaskan bahwa kelas ini digunakan sebagai parent class atau superclass untuk semua menu item restoran. Kemudian di sini terdapat atribut, ada nama, harga, dan kategori, di mana atribut ini dibuat privat untuk menerapkan encapsulation. Lalu terdapat konstruktor pada baris ke-5 sampai ke-7, di mana konstruktor ini digunakan untuk mengisi data awal. Lalu terdapat metode tampil menu di sini pada baris ke-30, public abstract void tampil menu. Jadi metode abstrak ini digunakan agar setiap subkelas memiliki tampilan menu yang berbeda. Selanjutnya pada kelas berikutnya, yaitu kelas makanan, yang merupakan subkelas dari menu item. Jadi pada baris ketiga, public class makanan X dan menu item, ini menjelaskan bahwa kelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu jenis makanan. Kemudian pada bagian override di sini, public void tampil menu. Jadi metode tampil menu ini di override untuk menampilkan informasi makanan. Selanjutnya, kelas selanjutnya itu kelas minuman. Jadi kelas minuman ini juga mewarisi dari menu item. Pada baris ketiga, public class minuman extend menu item. Ini menjelaskan bahwa kelas ini memiliki atribut jenis minuman. Begitu pula dengan kelas diskon di sini. Sebenarnya masih sama, masih bagian dari subkelas menu item. Jadi guna dari kelas ini untuk memberikan potongan harga. Pada baris ketiga, public class diskon extend menu item, ini menjelaskan bahwa kelas ini memiliki atribut diskon bertipe double. Jadi pada program ini saya menggunakan polymorphis. Contohnya dapat ditemukan pada menu item menu. Pada bagian ini ya, menu item. Menu item ini. Jadi objek makanan, objek minuman, dan diskon di sini dapat diberlakukan sebagai menu item. Kemudian metode tampil menu yang terdapat pada subkelas ini, ketiga subkelas ini, akan berjalan sesuai subkelasnya masing-masing. Kemudian pada kelas menu yang saya buat, jadi kelas menu ini digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran. Jadi di sini terdapat array list. Pada baris ke-7, private array list menu item. Jadi array list ini digunakan agar data menu dapat bertambah secara dinamis. Jadi di sini akan terdapat metode tampil menu. Sini ya, metode tampilkan menu. Ada metode tambah menu, sebelumnya ada metode tambah menu. Lalu di sini ada metode tampilkan menu dan ada metode get menu.
Jadi kegunaan kelas ini untuk menyimpan seluruh menu restoran. Kemudian kelas selanjutnya yaitu kelas pesanan. Jadi kelas pesanan ini digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Jadi pesanan pelanggan itu disimpan menggunakan array list. Jadi program dapat menambahkan pesanan, menghitung total, menampilkan struk, dan menyimpan struk ke file. Gitu ya. Jadi kegunaan dari kelas ini yaitu menambahkan pesanan, lalu ada hitung total, lalu tampilkan struk, dan simpan struk ke file. Selanjutnya pada program ini juga menggunakan exception handling di sini. Jadi mungkin ada beberapa kelas di mana akan terdapat perintah seperti try dan catch exception E di sini, di mana perintah-perintah ini digunakan untuk menangani error seperti menu yang tidak ditemukan. Kemudian program ini juga menggunakan file IO untuk menyimpan data menu dan struk. Jadi mungkin akan ada beberapa perintah, contohnya di kelas main ini akan ada perintah seperti file writer, lalu di sini akan ada perintah seperti buffer reader, lalu ada file reader, di mana perintah-perintah atau kode-kode itu merupakan perintah ya agar data menu disimpan ke file menu txt dan struk disimpan ke struk txt. Jadi langsung saja pada praktik penggunaan program ini. Di sini saya mengerun programnya. Jadi ketika program dijalankan, hasil tampilan outputnya akan seperti ini. Jadi menu restoran ada poin-poin yaitu tambah makanan, tambah minuman, tambah diskon, ada tampilkan menu, ada pesan menu. Jadi pesan menu ini berdasarkan sudut pandang dari pelanggan. Lalu ada tampilkan struk, ada simpan menu, load menu, dan keluar. Jadi sebenarnya program ini dijalankan sebagai kita sebagai sudut pandang dari manajemen atau admin restorannya, di mana kita bisa menambahkan menu-menu atau diskon-diskonnya. Sini contohnya saya akan menambahkan menu makanan. Jadi nama makanan yang saya masukkan nasi goreng. Harganya misalnya 25. Jenis makanan berat. Kemudian saya juga menambahkan menu minuman. Saya pilih angka 2. Menunya jus lemon. Harganya misalnya 15.000. Jenis minuman dingin. Jadi saya ingin melihat menu yang baru saja kita tambahkan. Kita memilih nomor 4, tampilkan menu. Jadi berikut adalah menu-menu yang baru saja saya tambahkan. Ada nasi goreng dan jus lemon. Misalnya saya melakukan simpan menu. Nomor 7 ya. Ketika menu berhasil disimpan, maka program akan mengeluarkan output menu berhasil disimpan. Selanjutnya, saya akan mencoba dari sudut pandang pelanggannya, yaitu pesan menu. Di sini misalnya saya pesan minuman jus lemon. Ketika berhasil memesan, maka program akan mengeluarkan output jus lemon berhasil dipesan. Kemudian coba tampilkan struk. Jadi tampilkan struknya, yaitu menu yang baru saja kita pesan, lalu ada subtotalnya, dan struk berhasil disimpan. Jadi sekian dari hasil pemaparan dan program yang saya buat terkait mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih.